Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Juliani, SST MPH. Saya adalah salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu berikut RPS-nya, yaitu RPS Asuhan Masa Nifas dan Laktasi. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui ini memiliki kode mata kuliah BD 303 dengan beban studi 3 SKS, teori 2 SKS, dan praktek 1 SKS. Dan diampu di semester 3. Untuk mata kuliah prasyarat yaitu konsep kebidanan, asuhan kebidanan 1 dan asuhan kebidanan 2. Deskripsi asuhan kebidanan masa nifas adalah asuhan yang diberikan secara komprehensif kepada ibu setelah melahirkan bayi sampai dengan pulihnya alat-alat kandungan pada keadaan sebelum hamil. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka, belajar mandiri, ceramah tanya jawab, presentasi, small group discussion, demonstrasi, ataupun praktikum baik di kelas maupun di laboratorium. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas diharapkan mahasiswa semester 3 Akademi Kebidanan Sakinah mampu menjelaskan konsep dasar masa nifas, mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal, mampu melakukan deteksi dini pada ibu nifas, dan mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada ibu nifas, dan melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa nifas. Dengan demikian, setiap mahasiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan cara mahasiswa mampu mempresentasikan topik-topik diskusi dan penugasan tersebut yang hasilnya dibahas bersama-sama. Penilaian dan kriteria penilaian di sini jenisnya adalah penugasan 20%, jenis tulis atau lisan 20%, dan penampilan klinik 60%. Untuk penilaian akan dilakukan oleh pengajar maupun kriteria untuk nilai A lebih dari atau sama dengan 80, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, E kurang dari sama dengan 49. Materi atau bahan bacaan atau referensi yang digunakan adalah Astuti DKK 2015 Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui Jakarta, kemudian Dewi 2011 Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas Jakarta, Fauzia 2012 Obstetrik Patologi Yogyakarta, Hakimi 2010 Ilmu Kebidanan Patologis dan Fisiologis Persalinan Yogyakarta, Yuliani DKK 2018 buku ajar asuhan kebidanan pada ibu nifas, dan buku saya sendiri yang sudah saya buat yaitu Yuliani 2021 buku ajar asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui yang diterbitkan oleh CV Rena Cipta Mandiri. Gimana kabarnya? Hari ini di mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui saya akan menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Nah, di sini sebelum mata kuliah kita mulai, saya akan melakukan absensi mahasiswa dulu ya. Absen nama 1 Cahyani, Vivi Rofida, Vicky Nidia, Firda Novandia, Isma, Uni Faroha, Nimatul Laila, Nur Hamida, Putri Maulidia, Salsabila, Saryanti, Sinta, Siti Karimatul Aini, Siti Komaria, Dela Firdayu, Mayrunisa, Siti Alfia. Sudah saya absen semuanya? Sudah. Jadi masuk semua ya hari ini ya? Ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses laktasi dan menyusui. Ada yang tahu tentang teori laktasi? Laktasi itu apa? Proses awal menyusui. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu
belajar lagi ya. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui yang dimulai dari aksi diproduksi sampai proses bayi membesar dan menelan ASI. Di sini ada anatomi fisiologi payudara. Ada 3 bagian penting di sana. Ada korpus, kemudian areola dan papila. Di bagian korpus sendiri itu adalah bagian yang membesar. Dan pada saat sebelum hamil itu beratnya adalah 200 gram, hamil 600 gram dan menyusui 800 gram. Kemudian areola bagian yang hitaman di tengah. Di sini pengaruh dari hormon. Kemudian ada papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Kemudian korpus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu alveolus, itu adalah unit terkecil. Kemudian lobulus, kumpulan dari alveolus, dan lobus, yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15 atau 20 lobus. Areola sendiri adalah bagian kehitaman di tengah, letaknya memiliki puting yang berwarna kegelapan. Untuk papila sendiri adalah bagian yang menonjol di bagian puncak payudara, biasa disebut dengan puting. Dukungan bidan dalam pemberian ASI, yaitu bidan diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan dengan membiarkan bayi bersama dengan ibunya agar tercipta bonding attachment ya. Ini di beberapa jam pertama dan diajarkan bagaimana cara merawat payudara yang sehat dan mencegah masalah umum yang akan timbul. Ini ada bentuk checklist ya. Nanti kita akan belajar praktikum untuk perawatan payudara yang nantinya akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempraktekkan cara melakukan perawatan payudara pada masa nifas. Jadi sebelum kita melakukan praktikum ini, semua mahasiswa sudah pegang checklistnya. Kalau sudah dapat semua ya checklist langkah-langkahnya. Jadi kita lakukan secara bergantian. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah hari ini. Perkenalkan Bu, nama saya Zidan Endang. Saya akan melakukan perawatan payudara pada masa nifas. Kemudian Ibu posisinya duduk di sini ya. Nanti saya akan di belakangnya Ibu. Kemudian maksud dari perawatan payudara ini adalah agar ibu dapat menyusui secara lancar ya. Tujuannya agar ASI-nya nanti bisa diberikan penuh ke bayinya secara eksklusif. Kemudian ada keluhan Ibu? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada keluhan, yang selanjutnya adalah persiapan tempat, yaitu kita jaga privasi pasien. Kemudian persiapan alatnya, yang pertama adalah baby oil, kemudian kapas dalam kom. Setelah itu setelah cuci tangan nanti kita menggunakan 2 handuk besar ya, satu di bahu pasien, yang satunya ada di bawah. Kemudian handuk kecil nanti untuk mengeringkan. Setelah itu nanti ada bengkok. Kemudian ada 2 kom berisi air hangat dan air dingin beserta dengan waslapnya. Ini ada 2 pasang waslap, kita pakai secara bergantian. Kemudian ada tempat sampah medis dan non-medis. Untuk berikutnya, jadi kita pasang capsule-nya. Setelah kita lakukan persiapan alat, sekarang kita lakukan persiapan pasiennya. Pasiennya posisinya menghadap ke kaca ya. Kemudian
puting susu itu menggunakan kapas yang kita kasih dulu. Ini ya Bu, kita letakkan di daerah putingnya. Ini kita biarkan kurang lebih 3 menit agar kerak-kerak di area puting bisa terlepas. Setelah kurang lebih 3 menit kita lakukan pemutaran ya, salah jam. Nah, nanti kotorannya akan terlihat di kapas ya. Kemudian kita berikan minyak ke tangan kita. Itu kita lakukan pengurutan ya. Jadi satu tangan menopang, kita menggunakan 2 atau 3 jari ya. Ini dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali. Ini ya. Kemudian sama. Letakkan tangan kita di tengah, kita lakukan pengurutan dari tengah, atas, kemudian ke ujung, dilepaskan. Ini kita lakukan sebanyak 30 kali juga. Setelah itu kita akan pengurutan dari pangkal ke putingnya sama. Ini juga sama. Karena pengurutan tadi kita lakukan kompres dengan air hangat dan air dingin ya. Kita lakukan secara bergantian, kita kompres hangat dulu. Dengan air hangat dengan air dingin, kita keringkan payudaranya menggunakan handuk kecil ya. Secara bergantian. Kita rapikan pasirnya. Kita rapikan pasirnya. Bajunya belum dipakai. Jadi perawatan payudara ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari ya. Jadi pagi sama sebelum mandi dilakukan. Kemudian ambilkan ke pasiennya untuk menggunakan bra yang menyokong. Setelah kita tadi mengeringkan payudara itu, kita rapikan pasiennya. Kemudian kita ingatkan ibu untuk melakukan perawatan payudara 2 kali sehari sebelum mandi. Setelah itu menggunakan daun menyokong. Dan kita bereskan alat-alat ya. Kita kembalikan ke tempat semula. Dan kita tidak lupa kita lakukan cuci tangan. Kita lakukan cuci tangan 7 langkah ya. Kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan, yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ya selama melakukan perawatan payudara adalah menjaga privasi pasien. Jadi kita membuka payudara yang kita rawat aja, jadi tidak usah semuanya baju dibuka ya, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian jangan lupa melakukan dokumentasi ya, kita dokumentasikan. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Karena kalau seandainya beliau tidak melakukan perawatan payudara, Dampaknya kalau tidak melakukan perawatan payudara, mungkin ibunya banyak mengeluh ya, misalkan anaknya tidak keluar, ya seperti itu ya.
dilakukannya? 2 kali sehari sebelum Kemudian untuk urut-urutannya yang pertama apa? Kita membersihkan puting. Setelah itu ya selama 3 menit. Kemudian melakukan urutan ya, pakai 2 sampai 3 jari ya. Setelah itu yang tangan satu menopang ya. Kemudian melakukan iya, memutar ya. Kita mutar dari pangkal ke putingnya ya. Selanjutnya kita melakukan urutan dari tengah ya keluar ya, dari dalam keluar. Setelah itu baru kita lakukan pengurutan ya. Itu dilakukan sebanyak berapa kali? 20 sampai 30 kali. Yang paling penting adalah kita menjaga